Oke teman-teman semua, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai configuring basic OSPF tree in a single area. Seperti biasa, hal pertama yang harus kita pastikan yaitu kita sudah mengisi user profile dengan benar. Selanjutnya, di sini bisa dibaca jika ingin mengetahui apa yang akan kita lakukan, kita bisa membaca background. Kemudian di sini langsung saja kita menuju ke praktikum, ke part 1, configure OSPF v3 routing. Step 1, configure OSPF v3 on R1, R2, and R3. Use the following requirement to configure OSPF routing on all three routers. Jadi di sini ada 4 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama enable IPv6 routing, yang kedua proses ID 10, yang ketiga routing ID for each router, R1 itu 1.1.1.1, R2 2.2.2.2, dan R3-nya 3.3.3.3. Kemudian poin keempatnya yaitu enable OSPF v3 on each interface. Note: packet tracer version 6.0.1 does not support to auto cost reference bandwidth command, so you will not be adjust bandwidth cost in the activity. Oke, ini sih untuk kita karena kita sudah didukung oleh versi paket tracernya di sini. Oke, langsung saja kita ke praktikum. Kita menyelesaikan part 1 step 1 di sini. Kita mempunyai 3 tahapan karena di sini ada 3 router 1, router 2, dan router 3. Kita langsung buka router 1. Kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Nah, kemudian kita perintah yang pertama enable IPv6 routing. Oke, jadi kita masuk ke IPv6 unicast routing. Lalu IPv6 router OSPF 10. Kemudian router ID, karena ini router 1, jadi router ID-nya kita masukkan 1.1.1.1. Oke, kemudian kita exit dari IPv6. Lalu exit lagi. Clear IPv6 OSPF process. Kita Oke. Selanjutnya kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 10 area 0, lalu kita exit. Selanjutnya kita masuk lagi ke serial interface serial 0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, lalu exit. Kita masuk pada interface serial 0/0/1, lalu IPv6 OSPF 10 area
0. Oke, router 1 telah kita lakukan configure OSPF mengenai 4 tahapan, 4 poin penting di sini. Kemudian kita masuk ke router 2 dan router 3. Masuk pada router 2. Enable configure terminal, IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF 10, lalu router ID 2.2.2.2. Kemudian kita exit lagi, kita clear IPv6 OSPF proses, lalu Y. Nah, kita masuk ke configure terminal lagi, interface gigabit 0/0, lalu kita atur IPv6 OSPF 10 area 0, lalu exit, lalu kita masuk pada interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 0, lalu kita atur interface selanjutnya serial 0/0/1, lalu IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, router 1, router 2 telah kita konfigurasi. Selanjutnya kita masuk pada router 3. Enable configure terminal, IPv6 unicast routing, IPv6 router OSPF 10, router ID 3.3.3.3, lalu exit lagi, clear IPv6 OSPF proses Y, masuk ke configure terminal, kita atur interface gigabit Ethernet 0/0, lalu IPv6 OSPF sama ya seperti router 1 dan router 2, 10 area 0, lalu exit ke interface serial 0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, exit lagi, interface serial 0/0/1, IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, router 3 juga telah kita konfigurasi dengan 4 ketentuan yang telah kita baca tadi. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Verify OSPF routing is operational. Verify each router has a
establish adjacency with the other two routers. Verify the routing table has a route to every network is the topology. Oke, di sini kita akan melakukan dengan perintah show IPv6 OSPF network, apakah router 1, router 2, dan router 3 sudah saling terhubung. Kita coba buka router 1. Kita masukkan perintah show IPv6 OSPF network. Nah, di sini jelas interface yang terlihat network ID-nya yaitu 2.2.2.2 dan 3.3.3.3 ini adalah milik router 2 dan ini adalah milik router 3. Jadi router 1 sudah terhubung dengan router 2 dan juga router 3. Kita coba router 2 dengan perintah yang sama. Show IPv6 OSPF network. Nah, router 2 itu terhubung dengan router ID 1 dan router ID 3. Terakhir kita coba pada router 3, show IPv6 OSPF nih. Pada router 3 itu terhubung dengan router ID 1 dan juga router ID 2 di sini. Oke. Step kedua juga sudah kita lakukan. Selanjutnya part 2, verify connectivity. Each PC should be able to ping the other two PCs. If not, check your configuration. Jadi kita melakukan ping pada masing-masing PC apakah sudah terhubung atau RTO seperti itu. Jika RTO atau request timeout, kita cek konfigurasi kita. Kita coba ping PC 2 pada PC 1. Kita masuk pada PC 2. Kita copy. Sebenarnya kita sudah disediakan addressing table di sini, teman-teman bisa copy di sini. Ini untuk memperjelas langkahnya. Oke. Ping. Jadi kita melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 itu berjalan di sini. Selanjutnya kita coba ping pada PC 3. Ping. Oke, tidak ada RTO. Jadi semua konfigurasi berjalan sesuai dengan perintah. Jadi kita sudah selesai melakukan perintah pada konfigurasi basic OSPF v3 in a single area. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan step by step atau yang lainnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.